Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sedulur Pakem. Bertemu lagi dengan saya Dadi dari Pakem UBJ. Malam ini saya akan membawakan cerita kiriman dari sedulur Pakem. Tapi sebelumnya, sedulur jangan lupa dukung channel kami untuk bisa lebih baik dan lebih berkembang lagi dengan cara subscribe, like, dan share video kami. Oke, saya akan mulai. Cerita ini berawal dari meninggalnya seorang lelaki parubaya yang bernama Pak Karyanto. Dia meninggal di saat habis Isya, itu kena serangan jantung. Walaupun dari pihak tetangga ataupun keluarga pun bingung, emang sebenarnya Pak Karyanto itu tidak pernah memperlihatkan gejala dia punya penyakit jantung. Tapi namanya umur ya sedulur, siapa yang tahu gitu kan. Nah, sesudah dimandikan segala macam dan juga disolatkan, akhirnya disemayamkan di rumah duka ataupun di rumahnya Pak Karyanto. Sedangkan Pak Karyanto sendiri ini seorang duda. Katanya istrinya itu nggak mau hidup susah gitulah istilahnya. Kondisinya Pak Karyanto juga bukan orang yang berlebihan gitu. Dia biasa-biasa aja. Dia usaha tahu bulat keliling yang pakai mobil pick up seperti itu loh sedulur. Dan emang persaingan namanya persaingan bisnis ya sedulur ya. Apalagi kalau sedulur Pakem perhatikan saat ini yang orang-orang jualan keliling kan sudah sangat banyak banget, ataupun khususnya kayak untuk tahu bulat pun sudah banyak banget. Mungkin di lingkungan sedulur Pakem dalam sehari bisa 2 atau 3 mobil dari penjual yang berbeda yang berkeliling di lingkungan sedulur Pakem. Nah, Pak Karyanto ini almarhum ini mempunyai 2 orang anak laki-laki dua-duanya, yaitu Mas Heru dan Mas Danang. Sekitar jam 10 apa setengah 11 malam lah, para pelayat sudah mulai pada pulang dan juga sudah tidak ada yang datang lagi. Makanya Mas Heru dan Mas Danang berpikir mungkin sudah tidak akan melayat lagi. Mereka menutup pintu dan siap-siap untuk tidur karena memang mereka juga capek ya, habis nyiapin semuanya atau mengurusi jenazah ayah mereka Pak Karyanto itu. Nah, akhirnya Mas Heru dan Mas Danang tidur di samping makam di samping jenazah ayah mereka Pak Karyanto. Sekitar jam 1:30 malam Mas Danang bangun, istilahnya kayak pengen kencing lah gitu katanya. Tapi di saat menengok ke jenazah ayahnya, Mas Danang itu kaget. Jenazah ayahnya itu sudah tidak ada di tempat lagi sedulur. Akhirnya Mas Danang telinga-telinguk lihat dan ternyata jenazah ayahnya Mas Danang itu sudah berdiri di depan pintu dengan pocongannya. Dengan perasaan kaget dan juga mungkin takut lah istilahnya kan, Mas Danang membangunkan kakaknya itu Mas Heru. Setelah bangun, Mas Heru pun kaget melihat kondisi jenazah bapaknya berdiri menghadap pintu, jadi membelakangi mereka gitu kan. Nah, di saat belum juga hilang rasa keterkejutan dan ketakutannya Mas Heru, tahu-tahu terdengar suara yang berteriak "Cimat!" seperti itu. Setelah banyak, katanya 2 kali atau 3 kali lah, dan tahu-tahu jenazah Pak Karyanto ataupun bapaknya Mas Heru dan Mas Dana yang tadinya berdiri jatuh lagi. Nah, Mas Heru dan Mas Danang akhirnya berusaha menggotong lagi, menempatkan lagi di tempat yang awal jenazah disemayamkan atau istilahnya ditidurkan. Nah, Mas Heru berusaha mengecek apakah benar bapaknya itu Pak Karyanto itu udah meninggal apa belum. Takutnya kan ternyata bapaknya itu masih hidup, tapi ternyata sudah dicek lagi. Mas Danang juga ikut ngecek, ternyata memang benar bapaknya sudah meninggal. Nah, yang paling ketakutan adalah Mas Danang, tapi Mas Heru menenangkannya dan bilang udah nggak apa-apa, tidur aja lagi gitu. Nah, singkat cerita besok paginya sudah dimakamkan, dan dalam beberapa hari mau nggak mau, karena mereka sekarang cuma berdua, Mas Danang dan Mas Heru, mereka pun harus bekerja untuk menghidupi diri mereka berdua gitu ya. Walaupun di saat pemakaman besok paginya katanya
ada sih saudara-saudaranya yang dari luar kota atau dari bapaknya gitu, saudara dari bapaknya atau Pak Karyanto itu ataupun luar pulau yang mengajak Mas Heru dan Mas Danang untuk ikut tinggal bersama mereka. Tapi Mas Heru dan Mas Danang tidak mau karena walaupun gimana kata Mas Heru ini adalah rumah warisan dari bapak dan emang dari kecil mereka tinggal di situ. Jadi mereka bersikeras untuk tetap tinggal di situ dan berusaha meyakinkan keluarganya bahwa Mas Heru dan Mas Danang bisa hidup mandiri sendiri gitu. Nah, akhirnya karena emang mereka cuma terbiasa membantu Pak Karyanto jualan tahu, ya mau nggak mau mereka pun tetap jualan tahu, melanjutkan usaha orang tua mereka gitu sedulur kan. Nah, biasanya Mas Heru dan Mas Danang itu berangkat berjualan sore lah, sekitar jam 1 apa jam 2 gitu kan, dengan posisi Mas Heru yang menyetir dan Mas Danang di belakang yang bagian menggoreng dan berjualan. Mereka biasanya dulu pun waktu membantu almarhum ayahnya, mereka sudah punya jalur sendiri. Paling mereka berjualan tidak pernah terlalu jauh dari kampung mereka. Paling istilahnya 3 apa 4 kampung lah yang akan mereka putari gitu loh. Nah, tapi di saat itu atau awal mereka berjualan, pertama kali mereka berjualan berdua, Mas Heru dan Mas Danang, sesudah mereka muter sekitar jam 7 malam setengah 8 lah ya, emang laku cuma belum habis, istilahnya tinggal sedikit lagi lah, seperempatnya lagi lah gitu loh. Nah, Mas Heru ngomong ke Mas Danang, Nang, nanggung nih, ayo kita muter lagi lah gitu loh. Karena emang Mas Danang ngerasa dia cuma tinggal ikut, yang menyupir adalah Mas Heru, ya setuju aja, ya Mas terserah. Nah, akhirnya Mas Heru mengambil keputusan untuk keluar dari jalur yang biasa dulu kalau mereka berjualan dengan almarhum bapak mereka. Mereka berjalan terus menyupiri. Mas Danang dan Mas Heru pun sebenarnya bingung juga, ataupun istilahnya khususnya Mas Heru lah ya yang menyupir, bingung ini sebenarnya daerah mana, itu emang tampak asing bagi mereka gitu loh. Karena mereka pun dalam artian jualannya ataupun kalaupun lagi main pun kayaknya nggak pernah ke daerah situ gitu loh. Cuma udah nanggung masuk daerah situ ya, Mas Heru jalan terus itu ternyata melewati sawah-sawah. Dan emang biasanya sedulur, kalau sedulur belum tahu, biasanya banyak yang istilahnya ada perkampungan, nanti jalan lagi itu hutan ataupun kebun ataupun sawah, nanti perkampungan lagi, hutan lagi, kebun lagi, sawah lagi, perkampungan lagi. Emang masih banyak ya, apalagi khususnya di daerah Jawa Tengah yang model pemukimannya seperti itu, pemukiman, sawah, hutan, pemukiman lagi. Nah, mulai jalan terus, nah di kisaran mulai memasuki hutan lah, sudah melewati sawah-sawah, Mas Danang berteriak, mas berhenti mas, ada yang mau beli katanya gitu. Nah, di saat itu Mas Danang emang melihat ada seorang bapak-bapak yang memanggil untuk berhenti. Nah, dan emang bapak-bapak itu pun hari mendekat, sesudah mobilnya berhenti, dia bilang, saya beli 5.000 lah. Oke, dengan catatan Mas Danang menyiapkan pesanan itu sebanyak 5.000 perak, itu tahu itu kan dicolokin gitu, dimasukin plastik. Nah, sudah dikasih, si bapak-bapak tua itu ngomong, di depan itu lagi ada acara keramaian, kalau nggak salah acara nikahan. Kalau bisa jenengan pulang aja mas katanya, nggak usah jualan atau nggak usah lewat ke sana gitu loh. Mas Danang bingung ya, cuma mendengarkan dan ngomong iya gitu loh. Nah, akhirnya jalan lagi, tapi sambil jalan itu Mas Danang bilang ke Mas Heru, Mas tadi kata bapak-bapak yang beli itu di depan ada acara nikahan, tapi kok anehnya dia bilang kita nggak usah jualan ke situ mas, kita suruh pulang aja mas gitu. Nah, Mas Heru menimpali, loh gimana sih kalau ada acara rame-ramean kan malah kesempatan buat kita deh biar bisa jualan gitu loh. Udah kebenaran kita kesana aja gitu loh. Ya udah deh terserah kamu aja deh kata Mas Danang kan ke kakaknya, ke Mas Heru. Akhirnya mereka benar mulai melihat banyak orang-orang yang berjalan berkelompok itu, yang 3 orang, 5 orang, 10 orang, sepanjang mereka jalan gitu kan. Sampai mereka melihat ada kayak emang tenda orang nikahan lah atau ada rumah gitu kan, acara keramaian. Akhirnya Mas Heru memarkir mobil di depan acara itu. Dan Mas Heru mulai menyalakan rekaman suara
khas jualan tahu bulat gitu kan, tahu bulat digoreng dadakan anget nyoy kan seperti itu katanya ya. Nah, akhirnya mulai banyak yang mendekat, tapi dengan berjalannya waktu, karena waktu mereka di daerah situ kan sudah sekitar jam 7 atau setengah 8 malam lah ya. Nah, akhirnya banyak yang beli dan akhirnya jualan mereka habis. Nah, udah alhamdulillah kata Mas Heru ngomong ke Mas Danang, udah habis ya, yuk kita pulang. Yuk Mas. Mas Danang pun turun dari belakang ya mau pindah ke depan. Saat itu pun posisi Mas Heru pun udah turun gitu karena ngecek bener habis apa enggak, sambil ikut beres-beresin, bantuin Mas Danang beres-beres kan, biar pulangnya enak, nggak ada yang jatuh atau tumpah di bak belakang gitu. Tapi di saat mereka mau naik, Mas Heru itu seperti melihat sosok bapaknya gitu loh ya, walaupun Mas Heru bingung loh itu bapak apa bukan gitu loh. Dan emang ternyata sosok yang dilihat Mas Heru itu emang sosok bapaknya ya, walaupun alam apakah itu kayak jin kurirnya lah istilahnya ataupun apalah yang menyerupai wujud bapaknya kan. Di saat Mas Heru mendekat, bapak-bapak itu teriak dengan kencang, dengan bahasanya istilahnya teriakannya itu adalah suruh mereka untuk pulang gitu kan. Nah, berbarengan dengan wujud yang seperti bapaknya Mas Heru itu berteriak untuk suruh pulang, angin bertiup dengan kencang sedulur katanya, menerbangkan daun-daun yang rontok dan juga menerbangkan debu-debu di situ loh sedulur. Sampai istilahnya matanya Mas Heru dan Mas Danang itu kayak kelilipan gak bisa melihat, mereka ngucek-ngucek di saat yang bersamaan sambil merem. Dan anehnya katanya sedulur, yang tadinya tepas itu ada yang kondangan nikahan, terus banyak juga orang pembeli gitu kan. Di saat mereka buka mata mereka di situ sepi banget dan jadi tambah gelap sedulur katanya. Akhirnya Mas Dana kan makin ketakutan karena emang umurnya yang lebih muda. Loh Mas kok bisa jadi kayak gini? Mas Heru menjawab, oh nggak tahu deh, Mas juga nggak tahu, udahlah ayolah kita pulang aja gitu. Akhirnya mereka bergegas masuk mobil. Alhamdulillah mobilnya bisa di starter, hidup jalan. Dan karena emang ketakutan juga ya Mas Heru, starter menggas mobilnya, menjalankan mobilnya dengan cepat. Nah, tapi Mas Heru tuh bingung kok sepanjang jalan kayaknya nggak nyampe-nyampe ataupun kayak nggak ketemu perkampungan lagi. Dan yang tambah aneh lagi sedulur katanya, pas di jalan itu pakai mereka berjalan itu berusaha mencari perkampungan atau berusaha untuk pulang, rekaman toanya itu loh yang untuk memanggil para pembeli itu bunyi lagi sedulur. Tapi yang keluar itu bukan rekaman suara bapak mereka Pak Karyanto, tapi suaranya adalah suara-suara kayak orang-orang ngomong yang gak jelas. Dan sempat ada beberapa kali yang berteriak, bahasanya minta tolong gitu kata Mas Heru. Mas Danang bilang, loh Mas ini matiin, udah kok udah tak matiin kata Mas Heru, tapi tetap aja hidup. Akhirnya dengan jengkel dan memberanikan diri, Mas Heru berhenti, keluar dari mobil, naik ke belakang dan mencabut toa itu dan membuangnya ke pinggiran gitu loh. Tapi ternyata kata Mas Heru itu toa masih bunyi juga gitu loh, masih ada yang teriak-teriak minta tolong gitu loh. Dengan cepat Mas Heru tetap tancap gas, ancul-anculan lah istilahnya, karena emang biasa bak kan pick up itu seperti itu, kalau terlalu kenceng dan kena lubang itu kan akan mental-mental kan belakangnya sedulur ya. Nah sesudah berapa lama mulai pelan-pelan lagi dan mulai kelihatan gitu kayak ada perkampungan, tapi anehnya bangunan sih kelihatan gitu katanya sedulur, cuma kok posisinya lampunya mati-mati gitu, ada mati semua gitu loh. Nah Mas Danang dengan penasaran dia mengambil senter dan menyenteri gitu loh, kok Mas rumah-rumahnya kayaknya nggak terurus nih, kok kayak kampung kosong gitu kata Mas Danang ke Mas Heru. Udah biarin, kamu nggak usah ngapain kamu nyenter-nyenter rumah itu kata Mas Heru, karena Mas Heru juga dengan posisi ketakutan. Jalan terus sampai akhirnya Mas Danang dan Mas Heru itu melihat ada satu rumah yang lumayan terang lampunya gitu kan, ada lampu yang menyala lah istilah di salah satu rumah itu. Akhirnya mereka berhenti masuk ke halamannya dan mereka berusaha
gedor apa notok gitu kan, dan ternyata emang keluar seorang kakek-kakek. Awalnya Mas Heru dan Mas Danang juga kaget karena ya istilahnya kelihatan tua banget, terus kesannya mungkin karena terangnya nggak terlalu terang ya, kayak yang pucat kayak gitu kan. Tapi orang tua itu bilang gak usah takut, saya manusia gitu bahasanya sedulur. Akhirnya Mas Danang dan Mas Heru pun menceritakan apa yang terjadi, dan tuan rumah itu pun mengizinkan Mas Danang Mas Heru masuk dan memperkenalkan dirinya bahwa dia namanya adalah Mbah Fuad katanya. Setelah ngobrol-ngobrol, Mas Danang dan Mas Heru juga dikasih makan dan diantar ke kamar untuk tidur gitu. Nah, tapi ternyata besok paginya di saat Mas Danang dan Mas Heru bangun, sedulur, mereka berdua benar-benar kaget. Katanya mereka berdua itu bangun di atas pusaran, dan di saat dilihat makam itu atau pusaran itu emang kelihatan makamnya makam udah makam tua banget, tapi tulisan di batu nisannya masih kelihatan. Di situ tulisannya adalah Mbah Fuad itu. Mereka kaget langsung berlari ke arah mobil mereka, tapi apesnya mobil mereka itu ternyata banyak bocor salah satunya gitu loh. Nah, di saat mereka kebingungan, mereka melihat ada mobil pick up juga yang mendekat, dan ternyata itu adalah tetangga mereka yang berjualan sayur dan menggunakan pick up juga. Namanya Mas Anjar gitu loh. Nah, akhirnya Mas Danang sama Mas Heru menceritakan ke Mas Anjar apa yang terjadi sampai mereka bisa ada di situ gitu loh. Ya udah, akhirnya Mas Anjar memberikan atau meminjamkan ban cadangannya dan juga ininya apa namanya? Dongkraknya ke Mas Heru dan Mas Danang. Sesudah selesai memasang ban baru, ban cadangan itu, mereka pulang bareng dengan Mas Anjar. Oke sedulur, kurang lebih seperti itu ceritanya. Mohon maaf bila masih banyak-banyak kekurangan. Saya secara pribadi pun masih berusaha untuk selalu belajar dan untuk bisa berusaha menyampaikan cerita-cerita kiriman dari sedulur Pakem dengan lebih baik lagi. Jangan lupa sedulur, saya ingatkan lagi untuk subscribe, like, share, biar channel kami Pakem UBJ untuk bisa lebih berkembang lagi dan bisa terus menghibur sedulur-sedulur semua. Dan juga jangan lupa aktifkan loncengnya ya, biar setiap ada video baru dari kami, sedulur Pakem bisa tahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.